seperti biasa balik lagi di konten Nada Horor ini. Kita mungkin sekarang cerita-cerita lagi tentang pengalaman kita di horor, di perdunia hororan yang pernah terjadi di kehidupan kita. Ya, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ya mungkin dari teman-teman semuanya pastilah pernah ngalamin gitu. Ya. Sesuatu hal yang nggak masuk logika, cuman sampai sekarang masih teringat Di luar nalar gitu kan. hal-hal ganjil yang pernah terjadi. Iya. Kalau genap kenapa? Itu hitungan. Ya. Siap. Di konten kali ini kita punya bintang tamu sih sebenarnya mah. Iya. Bintang tamu juga teman kita juga. Ya, yang dari dulu ya emang udah dekat gitu. Dari Cuman SMP, teman SMP. baru sekarang ada kabar lagi. Katanya mau udah umroh, dia baru pulang umroh. Mendadak menghilang dan baru ketemu lagi sekarang. Siap. Kita panggil mungkin ya. Boleh. Sekarang. Siapa? Boa MKJ. Masuk, Bo. Masuk. Aduh. Bo, apa kabar, Bo? Sama dulu. Aduh. Apa kabar, Bo? Sehat, Bro. Aduh. Udah lama gak ketemu ini teh. Aduh. Pindah geser. Kamu di Pak Haji. Gimana, Bo? Gimana Kenalin sekarang? dulu namanya siapa? Namanya sih Hairul Asrul. Hai, Hairul Azrul. Dipanggil Bo aja. Kenapa katanya? Kalau dipanggil Boa itu sebenarnya dari panggilan orang tua sebenarnya. Makanya kan kok jauh nama Hairul Asrul dipanggil Boa gitu kan. Ya itu sih dari orang tua gitu kan. Ada kepanjangannya atau apa? Nggak ada sih. Oh enggak ada. Iya. Kirain ular. Biar lebih simpel mungkin ya dari Hairul Asrul jadi Boa. Iya. Mungkin. Ayo sih. Kan mungkin. Sibuk apa, Bos, sekarang, Bo? Sekarang lagi nggak sibuk apa-apa. Jadi pengacara. Enggak juga. Pura-pura sih. sibuk sekarang. Menyibukkan diri. Udah lama juga ngumpul-ngumpul. Iya. Ya, Bo. Selamat datang ya sekarang mah di konten kita. Konten horor katanya, Bo. Horor. Jadi misalkan Boa punya cerita horor atau cerita yang aneh lah yang belum diceritakan. Sebelumnya kan kita udah pernah bikin part horor yang pengalaman kita. Nah, sekarang kita kebetulan bawa lagi santai gitu, ada waktunya. Barangkali ada cerita yang bisa di-share lah gitu ke teman-teman yang lainnya. Kan Boa tuh katanya bergesekan langsung dengan dunia. Dia udah biasa lah gitu, Katanya udah biasa, udah bisa manggil yang buah gitu katanya. Sesuatu yang menakutkan bisa dibilang. Punya ilmu tinggi juga katanya. Punya magic, ilmu magic. Kamu mau cerita dulu apa mau kita dulu, Bo? Lebih bagus ya kalian dulu aja. Ya, jadi Boleh, kita dulu. biar nyambung gitu ya. Ya, bisa nyambung. Jar, kemarin dicerita tuh. Ya, Cerita horor ya. Pernah? Cerita horor biasa. Jadi Balkannya tuh. ya, jadi semisal Pajar pernah main ke suatu tempat gitu, misalkan sama cewek Pajar berdua, tiba-tiba jadi bertiga. Ada sih, ada cerita. Cerita yang di Oyo nih ya. Ayo. Ada sih cerita yang tapi nggak jauh-jauh dari rumah sih sebenarnya. Tapi horor banget nih ya. Horor banget. Siap. Yang horor banget tuh. Yang mungkin Samsu lah tahu, soalnya kan saya dekat. Iya, Makanya sama Samsu. Nah, setelah itu saya cerita ya. Ya, Iya, sama kita juga ada cerita. Harus bukan cerita. nyuruh. Siap. Cuma dongeng. Bersama. Oh, sorry. Sutjar. Jadi gini, saya tuh kan pulang main jam 12 malam. Saya tuh baru keluar rumah, baru pulang main. Kejadiannya di mana? Dekat rumah. Daerah mana? Rumah kan nggak tahu. Di mereka. Dago dari Kam. Ya nggak apa-apa. Daerah Nggak apa-apa, dari dari Kam. Kam. Banyak kan yang banyak. Saya tuh pulang main dari Pakar sama teman-teman pas kebetulan malam Jumat Kliwon. Dari Pakar tuh udah
hawanya udah nggak enak, nggak tahu kenapa. Saya pulang dari Pakartu ke dekat rumah. Di Pakar tempat ngopi. Tempat ngopi, pulang ngopi sama teman-teman. Kirain. Terus saya pulang kan. Nah pas emang sih daerah Darul Hikam tuh emang rada rawan ya makhluk gaib lah. Rawan gitu. mistis. Rawan mistis. Nah saya tuh kan soalnya di gang rumah saya tuh pada gelap. Jadi saya pas waktu pulang saya udah nggak enak hati waktu masuk gang. Nah soalnya kan banyak yang cerita, ada yang pernah ketemu yang kayak gitulah. Oke. Kebetulan nimpa ke saya. Berat dong. Iya, Ketimpa. timpa. Lanjut. Anjing butut gitu. Nah, pas saya pulang, saya kan sebelumnya tuh saya ngedengar cerita dari kemana belum? Lanjut. Jadi lebih tepatnya gini, saya tuh kemarinnya ada kejadian, tetangga pada bilang di gang itu tuh ada sesuatu lah gitu. Makhluk gitu. Apa biskay? Makhluk ini Sun Raja Sun. Ya adalah Ada si monyet gitu. ini apa Deskripsiin dulu. lemper. Oh, si Poci. Pocica. Nah kebetulan ceritanya tuh ketika ada saya di situ. Nah jadi waktu saya pulang dari Pakar jadi kebayang-bayang, keinget waktu pas pulang, waktu pas masuk gang udah keinget. Jadi langsung keinget. Oh iya. Keinget. Makhluk itu. Nah, waktu saya pulang pakai motor, kan saya langsung dimatiin di gang soalnya kan berisik ya. Saya matiin. Waktu saya ngelihat ke gang yang kemarin diceritain sama tetangga saya, kebetulan ada saya ngelihat lagi diem. Saya kira tuh orang, jadi lagi diem, jadi gang kecil gitulah, gang panjang. Nah gelap, ada baju putih ya, lemper lah bisa dibilang. Tapi lemper. menghadapnya kemana itu? Menghadapnya ke sana. Oh, ke sana. Jadi membelakangi. Jadi kan ini saya masuk gang. Hmm. Nah, ini kan ada turunan rumah, ada yang lurus, ada gang di sini tuh. Jadi gangnya kedempet sama gedung-gedung lah. Sama gedung sama rumah, jadi sama sekolah terus ada rumah gitu. Nah, kebetulan pas saya masuk gang, saya matiin pelan-pelan. Waktu kan saya penasaran ya, pas saya ngelihat ke kanan ada. Saya belum nge itu hantu, belum nge, saya anggapnya orang. Nah dari situ kan rumah saya nggak jauh lah sama gang itu. Waktu saya nyimpen motor, saya balik lagi lah, ada penasaran. Terus balik lagi, saya namanya masih Perhatikan. ya sambil takut juga. Masih ada di situ. Waktu saya ngeliat diperhatiin, kok masih ada, ini orang tuh apa? Saya panggil. Manggilnya gimana? Manggilnya gimana? Ya gitu manggil, Oh, gitu. nggak ngerespon. Gak ngerespon. Soalnya si putihnya tuh samar-samar. Soalnya kan gelap, nggak kelihatan, jadi samar-samar. Kayak orang gitu lah. Pas saya panggil, kok nggak nyangut. Terus? Jadi kabur lah. Ngeri aku. Oh berarti langsung nge di situ. Langsung nge. nge. Saya langsung nggak banyak bicara, langsung kabur aja masuk rumah. Sampai motor saya nggak dimasukin ke garasi. Langsung saya masuk ke rumah. Ada garasinya. Ya, guruduknya gini kan. Garasinya siap garasi. Pemain garasi. Ya itulah pengalaman saya gitu. Yang nggak terlupakan sampai Nggak sekarang. terlupakan. Tapi kalau sekarang pulang ke rumah suka keinget nggak gitu? Enggak. Ya kadang keinget, kadang enggak sih. Jadi sekarang mah kalau saya pulang suka dinyalain terus motornya sampai sampai mau masuk garasi juga saya nyalain aja biar terang. Kayak gitu. Soalnya trauma sih. Ngeri. Itu sih. Gimana, Bo? Menurut Bo kan Bo pernah ngelewat gang itu juga. Nah, kan gua pernah ya lewat. Tahu kemarin Pernah ngerasain atau apa gitu ngeliat. saya mistis sih. Kalau ngelihat sih belum ya kalau di situ tuh. Tapi kalau ngerasain tuh
kayak ada gitu, tapi kayak semacam kayak bukan yang dibilang lemper juga gitu. Tapi mungkin ada juga yang lain gitu. Beda makhluk Iya, berarti. Ya beda emang, lagi, emang gitu. ada sih, emang ada. Cuman tetangga saya bilang ada di gang yang mau masuk ke rumah Samsu ya. Cuman bilangnya tuh bukan makhluk yang gitu, tapi kayak semacam macan gitulah. Semacam macan gitu. Itu mah jadi dari rumah saya, kata orang yang bisa ya, dari rumah saya tuh Bisa apa? yang bisa ngelihat. Jadi dari rumah saya tuh ke gang rumah Samsu gitu. Jadi bolak-balik tiap hari gitu, tiap malam Jumat, malam Selasa tuh Suka ada. mengganggu aja gitu aja. Enggak sih, soalnya kata orang yang bisa tuh sok ambil aja kalau bisa mah. Jadi nggak ada yang melihara, jadi harus dimasukin ke barang Nggak ada gitu. tuannya. Jadi nggak ada Tempat rumah tinggal, nggak ada tempat tinggal tempat buat tinggal. Pantesan saya waktu kalau mau ke rumah Samsung kan di bawah motor suka ada yang gini. kayak orang lain. Ya kan kirain itu ternyata Temen. teman. Soalnya ada sih di situ, nggak jauh dari itu. Kalau yang di gang itu nggak terlalu jarang lah gitu. Cuman yang ngerasanya di gang yang ke rumah Samsu sih Sebutnya gang apa itu? ada Oh, enggak disebut. Ya, berarti sebutnya gang macan aja sekarang. macan. Jadi masih banyak. Yang gimana nih kan di ngekos nih. Nah di kosan Pertama katanya kali ada yang kan kosan itu kan kosong awalnya. Pertama kali di kos gimana gitu kan? Saya Apakah ada sesuatu yang beda? pertama saya masuk kosan itu memang kan kosan itu kayak di lantai 2. Jadi kosan saya, jadi pintu masuk itu langsung ke pintu kamar mandi. Kamar mandinya tuh belok gitu. Ya. Ya, gimana ya, kotak ke kosan, jadi ada space lagi di sini buat kamar mandi, beda lagi. Nah, biasanya sih di kamar mandi ini awalan ya, waktu awalan itu suka ada yang katanya teman saya bilang itu makhluk kecil tapi mukanya tua. Terus si begot tuh dengan kolot. ya gitu bisa. Jadi si mukanya teh tua, terus rambutnya tipis-tipis satu-satu nih. Nah ada kejadian waktu itu kita tuh pulang dari mana gitu malam, lampu kosan lagi mati. Waktu teman saya buka pintu tuh, nah, sebelum dia kok ada yang nyangkut di apa ya, di atas di tembok ini, tembok terus tadi sini ngegantung kepalanya aja bulat gitu. Waktu dinyalain kaget dia langsung ngelihat makhluk yang saya sebutin tadi. Dia langsung pulang dari situ. Katanya mau pulang ke rumah, nggak mau diem di kosan. Dia karena sendiri takut. bilangnya. Bahkan kan berdua. Dia langsung bilang gitu ke saya. Oh, pengen pulang. Pengen pulang. Yang balik sih. Pulang mau naon cek. Tapi ya Tapi saya nggak jadi. nggak jadi. Saya bilang nggak usah gitu. Saya suruh gambarin gimana wujudnya, pengen lihat, digambarin sama dia. Nanti gambarnya adalah di sini. Ya, sangat gampang. Nah, kejadian pertama itu. Yang kedua sama di kosan juga. Kejadiannya banyaknya emang di kamar mandi. Jadi ketika saya lagi di luar, teman saya cewek mau ke kosan katanya, nggak ada siapa-siapa di kosan. Pas dia mau masuk, tapi beda wujud sih katanya. Jadi dia masuk kamar, kan langsung kamar mandi juga, dan di situ juga, tapi Mr. K jadi Tapi tempatnya sih sama. sama di situ. Posisinya di depan WC berarti. Jadi di WC pokoknya Di WC. banyak kejadian tuh. Itu yang kedua. Banyak tuh kejadian kayak kalau malam-malam di kamar mandi suka ada yang rusak-rusuk. Padahal ya apalagi lah. Kalau tikus nggak akan mungkin. Tikus dari mana, ngapain dulu kan dia di kamar mandi. Padahal kecil ya kosan tapi banyak yang ganggu. Nah itu waktu itu ada
jatuh ladang. Terus saya pernah gini, kan ada lemari, saya lagi tidur nih, lagi tidur, kondisi dimatiin lampu. Waktu saya setengah sadar jam 3-an gitu kalau nggak salah, udah subuh. Saya bangun, ada anak kecil di atas lemari. Oh, udah sebenarnya Atas lemari kok ada orang kan, emang kecil tapi nggak kelihatan, jadi gelap aja, cuman bayangan, kan gelap juga. Kok ada, katanya itu lama diem di situ dia. Saya ngebangunin teman saya, apa? Dia juga ngeliat, itu baik, udah mau ngeganggu katanya. Udah, yo biarin, jangan ganggu, bilangnya dia gitu. Ya udah. Karena kondisi saya juga ngantuk, terus mau kemana lagi, kabur ya udah, malam juga ya udah, cuma mau kemana? paksain tidur aja, ya udah, dalam kondisi takut gitu, ya udah tidur gitu. Kalau menurut Boa gitu kan, ya, kita misalkan baru ngekos nih, ya siang baru ngekos, otomatis kan si makhluk seperti itu emang sudah ada di situ. Cara kita antisipasi atau gimana sih makhluk itu ngeganggu nggak sih secara tidak langsung? Apakah kita kan orang baru nih yang baru nempatin, jadi kita itu Biar saling terganggu nggak sih si makhluk itu tuh dengan kehadiran kita di situ? Sebenarnya tuh tergantung makhluk itu ya. Kalau makhluk itu sering ganggu, pasti kayak misalkan kosan itu tuh pasti si orang yang ngekos itu nggak akan lama biasanya gitu kan, karena sering diganggu gitu kan. Oh iya. Tapi kalau misalkan kita orangnya cuek, tapi kadang-kadang suka diganggu juga gitu, itu biasanya agak bertahan di situ ngekosnya tuh. Tapi kalau orang yang sensitif apa takut kayak gitu, biasanya nggak lama gitu. Dari rumah tuh biasanya mau sering ditempatin atau enggak, itu biasanya udah ada yang itu gitu. Nah, seperti itu udah ada gitu. Cuman ya mungkin di kosan itu mungkin si makhluknya tuh usil gitu. Iya. Ya kayak butuh teman atau apa gitu kan, yang jelas dia usil gitu. Tapi kesini udah nggak ada gangguan sih. Dia Ya. cuma di awalan doang gitu. Kayaknya perkenalan gitu. Biasanya ya dengan cara seperti itulah makhluk Salam perkenalan. Ya mungkin dia udah terbiasa dan bisa beradaptasi juga gitu. Ya orang juga lah, sama sekarang kalau misalkan usil mungkin ada jenuhnya juga, ada bosannya juga gitu kan. Kemarin kalau saya lihat di video sebelumnya tuh kayak Samsu itu kan nyeritain tuh di sini gitu kan, ada gangguan seperti apa Di bawah. ya di bawah tuh sebenarnya. Soalnya saya tuh pas kesini tadi kayak lihat tuh nggak tahu seorang cewek, nggak tahu kakek ya, pokoknya itu dari rambutnya tuh putih, Di mana? yang di bawah itu rambutnya putih dia Di tuh. kamar atau di? Kalau dia tuh diamnya tuh kayaknya saya nggak tahu ya, pokoknya dia di kamar mandi, cuman di kamar mandi sebelah sini tuh nggak tahu apa, tapi kayak nggak tahu tempat air apa gitu di situ, saya nggak tahu gitu. Itu sumur. Ya mungkin dia emang senangnya di situ, tapi dia juga kayak senang bolak-balik di sini, tapi dia sampai tangga gitu kan. Kalau di luar dia sampai sempat pintu, dia nggak berani di area sini gitu. Dia cuman diem di area bawah gitu, yang seringnya juga di bawah dia tuh. Emang udah lama gitu. Menunggu. Tapi saya lihat tuh kayaknya lama juga gitu Terusin. ya. Tapi nggak ngeganggu kan sebenarnya. Sebenarnya kalau yang gitu balik lagi ke kita, kalau kita secara tidak sadar ngerasa mengganggu mereka atau kita terlalu bising, mungkin ya mereka juga bisa ganggu gitu kan. Masih Ya, warning lah. iya. Jadi mendingan, kayaknya seru cerita dari Boy yang diceritain tempat ini. Mungkin nanti kita simpan terakhir lah buat penutupan, kayaknya seru lah. Mungkin dari saya Yang saya tangkap. jadi
kan cerita sebelumnya saya menceritakan tentang yang dagu atas kan, tentang ini cerita soal dari tetangga cewek saya. Tangga Pacar tangga cewek saya. oh tangga cewek ya siap maaf Ini sebenarnya pengalaman pribadi benar gitu. Saya baru apa dengar ceritanya dari dia baru berani sebenarnya. berani cerita. Jadi seperti biasa ketika mengantarkan pulang kan, tapi malam maaf jadi waktu itu dia magang kerja, pulang malam biasalah itu rada gerimis untuk jalan teh karena agak gelap gitu. Waktu pertama masuk tuh hawanya itu emang udah enak, dingin itu dingin beda gitu. Ketika masuk dingin beda gimana Itu lokasinya di mana sih Dagu Atasnya? daerah, Dekat rumah Boa. tapi ini kejadiannya ke atasnya lagi ke atasnya lagi, jadi ngelewatin rumah gua, jadi ke dalamnya lagi. Jadi waktu itu saya nganterin pulang biasa. Kalau untuk kemarin cerita itu di daerah SD, jadi saya ke dalamnya lagi, ke danau dalamnya lagi. Yang daerah kampung kan. Ketika masuk, awalnya ketika saya ngelewatin jalan itu, saya nggak mencium bau apa-apa. kopi Saya biasalah ngelewatin biasa. Tamat laun, ketika saya maju ke depan sedikit, jadi sebelum kan ada pedunan lagi lah. Sebelum turun itu ada salah satu lampu kan, ada penerangan, cuman ada nggak beberapa gitu yang nyala, jadi ada satu gitu. Saya ngeh di situ tuh ada suatu hal kain. Saya nggak berani ngeliat ke atas, cuman saya lihatnya, saya lihat ke atas, cuman di sudut mata itu kelihatan gitu, ya paham. kelihatan putih. Saya nggak bilang ke cewek saya gitu, saya ngeliat sesuatu, cuman saya anteng lah. Saya soalnya kan kalau misalnya saya cerita, ya juga karena penakut kan. Saya terus aja lah sampai nganterin pulang. Ya pokoknya nggak apa-apa, saya nggak bilang sesuatu. Saya pulang lagi. Saya sebenarnya waktu pulang itu pas-pas. Ya lepas pasti Karena emang ada beberapa spot yang sebenarnya di situ emang rawan gitu, rawan hal mistis. Banyak cerita juga gitu. Ketika saya udah ngelewatin kan pedunan, berarti kalau saya udah ngelewatin jangan tanyakan kan ngelewatan. Iya. gua Pokoknya ngelewatin jalan itu, saya ngeliatin si lampu itu teh yang ada kain itu nggak ada. Cuman ketika saya maju lagi ke depan, ngeliatin jalan ada pertigaan itu kan, sebelum SD, saya ngecium wangi Ini melatai emangnya. bukan Samper. wangi uduk. Oh, kembang. kembang Padahal saya ngelewatin jalan itu awalnya nggak ada wangi apa-apa. Ketika saya ngelewatin balik ke arah pulang, saya ngecium wangi itu. Saya mungkin ada lah, Wangi pandan apa gimana? bukan pandan, cuma saya teh kayak wangi Menyan mungkin lah menyan. bunga itu. Saya nggak tahu bunga apa, tapi ngerasa tahu gitu bunga itu bunga apa gitu. saya juga pernah suka gini Cuma saya ngelewat aja lah, mungkin pasti ada lah di situ gitu. di simpang pernah nyium bau bunga. Ya itu beda lagi. Bunga kuburan. Ya udahlah ngelewatin dengan ya was-was lah, takutnya ada lagi takutnya ngikutin atau gimana kan. Saya kan emang bukan orang sana gitu, jadi ya udahlah, saya cukup Tahu. baca doa gitu. Itu sih cerita saya yang sebenarnya sampai sekarang gitu. Kalau misalnya ngantar jemput Suka keinget gitu. suka diingat, was-was juga lah. tapi itu sekali ngelihatnya sekali itu doang. Kan udah berapa ratus kali mungkin lihat jalan situ. Untuk ngelihat sih sekilas ya cuman itu aja, alhamdulillahnya. Cuman yang paling sering itu ya wangi itu. Mendingan Ketika pergi nganterin nggak tercium, waktu pulang
tercium gitu sih. Kalau mendingan dari saya mah kamu ngeliat lagi sih, biar diceritain sih. Bisa. Setuju mungkin ya. Bismillah ya. Barangkali. Gimana Bu? Tanggapannya Bu? Yang rumahnya daerah situ juga. Sebenarnya sih emang dari dulu juga terkenal serem. Iya. Kalau daerah situ tuh dulu ada satu cerita orang yang hamil kandungan 6 bulan tuh masih ada gitu kan. Nah begitu dia mau ngelahirin di usia yang 9 bulan itu udah nggak ada gitu. Bayinya nggak ada. Itu udah nggak ada bayinya gitu. Dia pas jauhan sama temannya, pas kena cahaya senter tuh matanya tuh nyala gitu. Cuman dia nggak tahu lagi emang kemasukan atau gimana gitu kan. Pas begitu mau ditembak dia tuh emang udah diem nggak teriak atau gimana gitu. Sampai-sampai kan di situ tuh kena tembak gitu. Nanti si orang yang mintanya tuh minta misalkan di mana sih yang biasa jadiin tumbalnya gitu kan. Nah, soalnya saya dulu pernah sekali lihat gitu kayak di tanjakan itu tuh kayak beras, tapi kalau beras yang biasanya itu kalau jatuh berceceran gitu kan. Tapi kalau ini mah kayak di pinggir jalan tuh segunukan kayak gini doang gitu. Ya, emang kayak disimpan gitu. Iya, ditambah di atasnya tuh biasanya ada bunga-bunga gitu. Banyak yang orang kecelakaan di situ tuh rutin. Kalau dulu tuh sebulan hampir dua korban di situ tuh. Meninggal. Iya, meninggal. Ada yang sampai loncat ke si motornya loncat sama orangnya tuh ke jembatan di bawah gitu kan.